Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mala dengan NPM 1911090115. Saya dari kelas Fisika 6C. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan media pembelajaran fisika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Irwandani MPD. Adapun pada video kali ini saya akan membahas tentang paradoks Cauchy-Schrödinger dan fisika kuantum. Baiklah, berikut ini untuk penjelasannya. Jadi gini, pernahkah kita mencoba untuk melempar bola ke atas? Pasti pernah dong. Jadi bagaimana? Bisakah kita memprediksi jatuhnya bola? Ya tentu bisa ya untuk diprediksi. Bola akan bergerak ke atas hingga mencapai titik tertinggi, kemudian akan kembali lagi ke bawah. Tentu saja itulah yang terjadi. Kalian pasti tahu, karena kejadian itu sudah kalian lihat berulang kali. Yang mana fenomena itu sudah sering kalian amati pada fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seandainya kita mengeksplor tentang fisika atau partikel, pasti bertanya-tanya seperti apa gerakan elektron di sekitaran inti atau hidrogen. Jadi, bisakah kita menjawab pertanyaan itu dengan pengalaman sehari-hari atau fenomena fisika? Tentu tidak ya. Jadi kenapa? Karena fenomena fisika yang mengatur sistem skala terkecilnya itu jauh berbeda dengan fenomena fisika benda makroskopik yang kita lihat di sekitar kehidupan kita. Yang mana dunia sehari-hari yang kita kenal, yang kita cintai berdasarkan hukum mekanika klasik. Tetapi sistem pada skala atom harus berlaku sesuai dengan hukum mekanika kuantum. Dunia kuantum ini ternyata adalah tempat yang sangat aneh. Inilah ilustrasinya, yang mana sudah kita ketahui diberikan oleh eksperimen yang terkenal, yaitu Bapak Schrödinger dengan kucingnya. Apa maksudnya? Jadi dulu Bapak Schrödinger pernah membuat percobaan, yaitu memasukkan kucing ke dalam kardus, yang mana kardus itu berisi bom yang bervolume 50% meledak setelah ditutup. Dan jangan lupa, ini cuma interpretasi atau gambaran suatu teoritis yang kita sebut di judul tadi, yaitu paradoks. Yang mana sampai akhirnya Bapak Schrödinger membuka kembali tutup kardusnya dan berpikir bagaimana mengetahui bahwa bom itu meledak atau tidak. Tidak ada juga cara bagaimana mengetahui kucing itu hidup atau mati. Inilah fenomena disebut dengan fenomena fisika kuantum, di mana kita dapat mengatakan bahwa sebelum pengamatan dalam keadaan superposisi, itu berarti nggak hidup atau nggak mati juga, atau melainkan ada kemungkinan. Jadi peluangnya ada 50% tadi, hidup dan mati. Hal yang sama terjadi pada fisika yang skalanya kuantum atau apa, seperti elektron yang mengorbit dalam atom hidrogen, yang mana kemungkinan elektron tidak mengorbit sama sekali. Tetapi ketika kita mengukur atau mengamati posisinya, barulah kita dapat menunjukkan di mana posisi elektronnya pada saat itu. Jadi percobaan Bapak Schrödinger dan kucingnya membawa kita dalam suatu keadaan yang menghasilkan dua kemungkinan yang bersamaan antara mati dan hidup. Keadaan ini disebut dengan fenomena superposisi kuantum. Sebagai contoh lain, misalkan kita membuat dua keadaan atau percobaan, dua kucing dan dua kotak. Jadi berapa hasil kemungkinannya? Ya kira-kira di sini akan ada 4 kemungkinan, yang dimana kotak pertama menghasilkan 2 kemungkinan mati atau hidup, dan begitupun kotak kedua yang menghasilkan 2 kemungkinan yaitu mati dan hidup. Nah dari sini mungkin kita akan berpikir ini hanya teoritis, hal ini nggak mungkin terjadi nyata. Tapi ternyata superposisi ini dipakai pada kuantum komputer yang dikembangkan oleh Google, Intel, dan perusahaan teknologi lain. Tentu kita perlu berterima kasih ya kepada Bapak Schrödinger dan kucing yang sudah memberikan pandangan berbeda pada fisika atom dan fisika partikel yang tidak bisa disamakan dengan perilaku mekanika fisika biasa. Baiklah, cukup sekian video yang saya buat. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan
dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.